Shalom saudara, saya bersyukur kita berjumpa lagi di dalam renungan harian GPK Pangkal Pinang. Sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari yang baru ini yang Kau berikan bagi kami. Kami bisa menikmati hidup dan menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Kami mohon Engkau menolong setiap kami Tuhan, bila setiap firman-Mu dapat menguatkan setiap iman percaya kami kepadamu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam Wahyu 3 ayat ke-16. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi karena kamu hangat, tidak panas ataupun dingin, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, pernahkah kita sekalian berada di sebuah posisi yang dilematis? Contohnya adalah kita harus memilih antara kejujuran atau keuntungan. Kemudian dalam sebuah pekerjaan mungkin kita dilema, hendak mengatakan kebenaran, berlaku jujur, tapi tidak mendapatkan keuntungan, atau jujur tapi justru kita merugikan, kita dirugikan, tidak mendapat keuntungan. Atau kondisi di mana kita hanya bisa memilih satu posisi dari dua posisi, yaitu antara menjadi orang yang sangat ambisius dalam pekerjaan, dalam studi, dalam apapun itu, atau justru menjadi orang yang tidak peduli, tidak ambisius, dan hanya menjalani mengikuti alur saja. Saudara, dalam kehidupan ini kita seringkali diperhadapkan dengan dua pilihan yang ekstrim, yang bertolak belakang, dan akhirnya tidak jarang kita menjadi orang-orang yang memilih untuk memilih posisi yang aman. Tidak posisi kanan, tidak posisi kiri. Tidak berlaku jujur, tapi tidak juga menyatakan kebenaran. Tidak menjadi orang yang ambisius, tetapi tidak juga menjadi orang yang tidak peduli sama sekali. Seringkali kita memilih untuk main aman, berdiri di tengah sehingga kita tidak perlu memilih antara pilihan-pilihan yang ekstrem itu. Termasuk dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Kita seringkali bermain aman. Misalnya ketika kita setiap minggu kita rajin beribadah di gereja, atau bahkan kita melayani Tuhan. Tapi di dalam pekerjaan, di dalam studi, kita tidak menjadi orang-orang yang sepenuhnya menjadi orang Kristen. Dan saudara, kita kadang memilih untuk menjadi orang Kristen di tengah-tengah, menjadi orang-orang yang mediocre di tengah-tengah, yang main aman saja. Dan ternyata firman Tuhan mengingatkan kita, mengecam praktik kehidupan yang bermain aman. Dari Wahyu 3:16 tadi, Allah tidak menghendaki kehidupan yang suam-suam kuku, kehidupan yang tidak panas, tidak dingin, kehidupan yang maunya di tengah-tengah aja, kehidupan yang hanya memilih untuk bermain aman. Dan firman Tuhan bilang, orang yang kehidupannya demikian akan dimuntahkan dari mulut Tuhan. Dan saudara, Allah menghendaki kita untuk menjalani kehidupan yang sepenuhnya untuk Dia. Bukan di tengah-tengah, bukan main aman, tetapi kehidupan yang secara yakin, secara penuh memilih Allah, sekalipun harus menghadapi kerugian, keuntungan, dan kecaman. Tentu di dunia yang cemar ini, menjadi orang yang benar menyuarakan kebenaran itu banyak tantangannya. Tapi demikian juga kehidupan dengan Kristus, bukan? Sepanjang Kristus hidup di dunia, Ia terus diperhadapkan dengan orang-orang yang mengecam Dia. Bahkan akhirnya Dia
harus disalib di kayu salib. Tapi sepanjang hidupnya, Yesus secara penuh memilih untuk taat pada kehendak Allah. Maka seharusnya kita juga tidak perlu takut untuk sepenuhnya menjadi anak-anak Tuhan. Secara yakin memilih identitas sebagai anak Tuhan. Walaupun mungkin kita tidak aman di dunia, tetapi sesungguhnya kita telah dianugerahkan keamanan yang sejati, yaitu keamanan dalam kekekalan bersama dengan Allah. Maka saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, menguatkan kita untuk bisa terus menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang secara penuh mengikut Tuhan. Bukan cari aman, tetapi secara radikal menyuarakan kebenaran Tuhan. Menjadi Kristus-Kristus kecil, sehingga orang di sekitar kita bisa melihat Kristus. Jangan sampai kita menjalani kehidupan yang suam-suam kuku yang akan dimuntahkan dari mulut Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dari perenungan firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kita bahwa biarlah kita dapat menjadi orang Kristen yang menyuarakan kebenaran bagi setiap orang-orang yang belum percaya. Dan kami mohon berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami hikmat dalam setiap untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.